Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan saya Irfanita dengan NIM 19329018 serta rekan saya Juliana Chandra Dewi dengan NIM 19329102 dan Yoki Effendi dengan NIM 19329144. Nah, di sini kami akan membahas mengenai fungsi manajemen, manajer dan manajemen, serta keterampilan manajemen. Nah, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu mengenai fungsi manajemen. Sebelumnya, kita telah mengetahui mengenai apa itu manajemen, di mana manajemen merupakan sebuah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan sebuah pekerjaan untuk mencapai sasaran, target, dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun fungsi-fungsi manajemen diantaranya, yang pertama, fungsi perencanaan atau planning. Fungsi perencanaan merupakan proses mendefinisikan tujuan organisasi atau perusahaan, bagaimana membuat strategi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, sebelum memulai pekerjaan oleh sebuah perusahaan atau organisasi, terlebih dahulu ia harus merencanakan apa yang harus ia kerjakan. Nah, dalam penentuan perencanaan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efisiensi, dan mempersiapkan input atau output dalam perusahaan tersebut. Adapun fungsi perencanaan ini merupakan sebuah proses yang sangat penting dalam manajemen, karena jika fungsi perencanaan tidak dipersiapkan secara matang, maka fungsi-fungsi yang lain bisa jadi tidak akan dapat tercapai dan tidak akan berjalan dengan baik. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing, di mana fungsi ini merupakan pengelompokan orang atau pengaturan untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai rencana yang telah dirumuskan oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, fungsi ini didesain oleh sebuah struktur organisasi yang tepat dengan sistem dan lingkungan yang kondusif, serta dapat memastikan semua pihak organisasi dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pergerakan atau actuating. Fungsi ini merupakan fungsi pembimbing dan pemberian pimpinan serta pergerakan agar seseorang atau kelompok dapat melaksanakan tugasnya secara suka dan mau bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Fungsi pergerakan ini merupakan tugas utama dari fungsi kepemimpinan, yaitu yang membimbing, mengarahkan, memberi solusi, serta fasilitator dalam sebuah perusahaan tersebut. Fungsi ini merupakan fungsi inti dari sebuah manajemen, yaitu menggerakkan untuk mencapai hasil dan tujuan yang ingin dicapai. Fungsi yang keempat yaitu fungsi pengawasan dan pengendalian atau controlling. Fungsi ini bertujuan untuk meneliti dan memeriksa dengan memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan apakah dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan yang dicapai atau belum. Nah, dengan fungsi ini kita dapat mengetahui penyimpangan-penyimpangan atau kekeliruan yang dilakukan dalam proses pelaksanaan, sehingga kita dapat menilai proses pelaksanaan tersebut serta dapat mengukur prestasi kerja bawahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Chandra Dewi, NIM 19329102. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang manajer dan manajemen. Saya akan masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu pengertian dari manajer dan manajemen. Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.
Selanjutnya adalah manajer. Manajer sendiri merupakan seseorang yang bertugas melaksanakan, mengatur, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Jadi bedanya manajemen dan manajer itu, kalau manajemen merupakan sebuah prosesnya atau kegiatannya, sedangkan yang melaksanakan kegiatannya itu disebut dengan manajer. Selanjutnya kita akan masuk ke poin yang kedua. Topik yang kedua yaitu jenis-jenis manajemen berdasarkan tingkatan. Jadi manajemen ini dibagi atas beberapa tingkatan jenisnya. Yang pertama adalah manajemen tingkat puncak atau top manajemen. Manajemen tingkat puncak ini mengatur secara keseluruhan dari perusahaan tersebut. Manajemen ini seperti menentukan kelangsungan hidup dari organisasi tersebut. Contoh kegiatannya seperti membuat produk baru, membuat pabrik baru, atau memasuki pasar internasional. Posisi dari manajemen puncak ini disebut juga dengan direktur utama, direktur, direksi, presiden direktur, dan wakil presiden direktur, namun lebih populer dengan sebutan CEO. Yang kedua yaitu manajemen menengah atau middle level management. Manajemen menengah ini bertugas mengkoordinasikan segala sesuatu yang telah ia dapatkan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas untuk dikoordinasikan ke manajemen yang tingkat bawah. Jadi manajemen menengah ini seperti penghubung atau jembatan untuk dari manajemen puncak ke manajemen bawah. Tugas mereka adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajer puncak, serta mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah atau karyawan operasional, dan juga karyawan operasionalnya. Manajemen tingkat menengah ini sering disebut juga dengan manajer divisi, manajer keuangan, atau manajer pemasaran. Selanjutnya yang ketiga adalah manajemen tingkat bawah atau lower level atau first line. Manajer tingkat bawah ini tugasnya tidak mengambil keputusan, tidak melaksanakan tujuan, namun tugasnya itu merupakan mengawasi. Tugas dari manajemen tingkat bawah ini hanya mengawasi karyawan secara langsung. Mereka juga tidak mengawasi manajer-manajer lain, namun hanya karyawan saja. Posisi ini sering juga disebut dengan supervisor. Contohnya seperti pengawas penjualan, pengawas administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang ketiga, yaitu jenis-jenis manajemen berdasarkan fungsi. Jadi tadi berdasarkan tingkatan, sekarang berdasarkan fungsinya. Ada beberapa. Yang pertama adalah manajemen produksi. Manajemen produksi merupakan kegiatan untuk mengkoordinasikan penggunaan sumber daya alat, sumber daya manusia, sumber daya dana secara efisien dan efektif untuk menambah kegunaan dari suatu barang dan jasa tersebut. Tujuan utama dari manajemen produksi ini adalah menciptakan nilai tambah pada perusahaan demi kepuasan dari konsumen. Kegiatannya ada 3 macam, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengendalian, yang ketiga adalah pengawasan. Selanjutnya poin yang kedua yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran ini mencakup kegiatan perpindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Jadi hubungan perpindahan barang yang menjadi fokusnya. Kegiatannya yaitu adalah riset pasar, segmen pasar, dan mempromosikan produk. Yang poin yang ketiga yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan ini merupakan pengelolaan aspek dalam bidang keuangan yang digunakan untuk berbagai penggunaan bisnis dan berhubungan dengan kombinasi jenis-jenis pembiayaan yang terbaik sehingga dapat dicapai efisiensi dalam perusahaan. Kegiatannya seperti pertama, merencanakan dan melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait dalam mencari dana. Yang kedua, mengkoordinasikan keputusan keuangan yang menyangkut dengan investasi, baik sumber maupun penggunaan. Yang ketiga, berintegrasi dengan pihak lain agar perusahaan lebih efektif
dan efisien dalam beroperasi. Yang keempat adalah mengawasi keuangan dengan membuat laporan perusahaan. Baiklah, poin yang keempat, manajemen personalia. Manajemen personalia ini merupakan suatu ilmu dan seni dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap personalia, sehingga efektivitas dan efisiensi personalia dapat ditingkatkan secara lebih maksimal. Kegiatannya adalah yang pertama pengadaan tenaga kerja, yang kedua adalah pengembangan tenaga kerja, dan yang ketiga adalah pemanfaatan tenaga kerja. Nah, selanjutnya poin yang terakhir dari jenis-jenis manajemen berdasarkan fungsi adalah manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran ini adalah mengumpulkan, mencatat, menganalisis, dan melaporkan keuangan kegiatan perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Jadi kegiatannya itu yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua pencatatan data, yang ketiga pengelompokan data, yang keempat pelaporan, dan yang kelima penafsiran data untuk memprediksi keadaan yang akan datang serta mengambil langkah-langkah yang perlu ditempuh. Baiklah, itu topik yang ketiga. Topik yang keempat atau topik yang terakhir akan kita bahas adalah unsur-unsur manajemen. Unsur-unsur manajemen ini sangat penting dalam kelangsungan manajemen, karena jika salah satu unsurnya tidak ada atau kekurangan unsur salah satunya, maka manajemen tidak akan berjalan dengan baik. Nah, apa saja itu unsur-unsurnya? Yang pertama adalah manusia. Kenapa harus ada manusia? Karena manusia merupakan orang yang bergerak atau orang yang melakukan kegiatan dari manajemen itu sendiri. Jadi manusia amatlah penting di dalam ini, di dalam unsur-unsur manajemen. Yang kedua adalah material. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, manusia menggunakan material atau bahan-bahan yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Jadi material dianggap sebagai alat atau sarana manajemen untuk mencapai tujuan. Dan yang ketiga adalah mesin. Dalam kemajuan teknologi, manusia bukan lagi sebagai pembantu mesin seperti pada masa lalu sebelum revolusi industri. Namun sekarang manusia menjadi sekarang mesin menjadi pembantu manusia. Yang keempat yaitu metode. Untuk melakukan kegiatan untuk kegiatan itu agar berhasil, maka perlulah dipilih metode yang tepat dalam melaksanakannya agar tidak ada kesalahan atau waktu yang terbuang sia-sia dalam mencapai tujuan. Nah, yang kelima yaitu uang. Uang ini sangat penting sebagai sarana manajemen. Karena mengapa penting dalam unsur-unsur manajemen? Karena tujuan yang diinginkan untuk tercapai tentu saja memerlukan pendanaan. Maka kegiatan ini tidak akan lancar jika dananya kurang. Jadi uang merupakan hal yang sedikit banyaknya mempengaruhi kelangsungan hidup organisasi. Yang terakhir adalah pasar. Pasar ini penting karena untuk tahu apa saja kebutuhan dari masyarakat dan di mana akan dilaksanakan kegiatan manajemen tersebut, maka kita perlu tahu pasarnya, kita perlu tahu marketnya, kita perlu tahu apa yang pertimbangan-pertimbangan apa saja yang dapat mempengaruhi kita untuk melaksanakan manajemen tersebut di daerah tertentu. Jadi pasar ini adalah penting karena disitulah tempat terjadinya kegiatan manajemen. Jika pasarnya tidak ada, maka kegiatan manajemen itu juga akan tidak berjalan dengan lancar, karena bagaimana mungkin sesuatu pelanggan dapat menggunakan jasa layanan atau barang kita yang kita jual jika pasarnya tidak ada dan jika pasarnya tidak diketahui oleh konsumen. Jadi pasar merupakan hal yang penting juga. Itulah unsur-unsur manajemen yang saya paparkan.
Baiklah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Yuki Effendi, NIM 19329144. Saya dari kelompok 3 akan melanjutkan presentasi dari saudari Juliana. Baik, materi yang akan saya presentasikan adalah keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan konseptual. Manajer tingkat atas atau top manager harus memiliki keterampilan untuk membuat konsep, ide, dan gagasan demi kemajuan organisasi. Keterampilan ini sering disebut sebagai keterampilan konsepsional atau konsepsional skill. Gagasan atau ide serta konsep tersebut kemudian haruslah dijabarkan menjadi suatu rencana kegiatan untuk menciptakan gagasan atau konsepnya itu. Proses penjabaran ide menjadi suatu rencana kerja yang konkret itu biasanya disebut sebagai proses perencanaan. Oleh karena itu, keterampilan konsepsional juga merupakan keterampilan untuk membuat rencana kerja. Yang kedua, keterampilan komunikasi atau kemanusiaan. Selain kemampuan konsepsional, manajer juga perlu dilengkapi dengan keterampilan berkomunikasi atau keterampilan berhubungan dengan orang lain yang disebut juga keterampilan kemanusiaan atau human skill. Komunikasi yang persuasif harus selalu diciptakan oleh manajer terhadap bawahan yang dipimpinnya. Dengan komunikasi yang persuasif, bersahabat, dan kebapakan akan membuat karyawan merasa dihargai dan kemudian mereka akan bersikap terbuka kepada atasan. Keterampilan berkomunikasi diperlukan baik pada tingkatan manajemen atas, menengah, maupun bawah. Yang ketiga, keterampilan teknis. Keterampilan terakhir yang merupakan bekal bagi seorang manajer adalah keterampilan teknis atau technical skill. Keterampilan ini pada umumnya merupakan bekal bagi manajer pada tingkat yang lebih rendah. Keterampilan teknis ini merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu. Misalnya menggunakan program komputer, memperbaiki mesin, membuat kursi, merangkai bunga, dan keterampilan teknis yang lain. Yang keempat, keterampilan manajemen waktu. Kemampuan manajemen waktu merujuk pada kemampuan seorang manajer untuk menggunakan waktu yang dimilikinya secara bijaksana. Pada tahun 2004 sebagai contoh, Leo Frankfurt dari Coach digaji $2 juta per tahun. Jika diasumsikan bahwa ia bekerja selama 50 jam per minggu dengan waktu cuti 2 minggu, maka gaji Frankfurt setiap jamnya adalah $800 per jam atau sekitar $13 per menit. Dari sana dapat kita lihat bahwa setiap menit yang terbuang akan sangat merugikan perusahaan. Kebanyakan manajer tentu saja memiliki gaji yang jauh lebih kecil dari Frankfurt. Namun demikian, waktu yang mereka miliki tetap merupakan aset berharga, dan menyia-nyiakannya berarti membuang-buang uang dan mengurangi produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu keterampilan membuat keputusan. Yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah kemampuan untuk mendefinisikan masalah dan menentukan cara terbaik dalam memecahkannya. Kemampuan membuat keputusan adalah yang paling utama bagi seorang manajer, bagi kelompok manajer atas atau top manager. Griffin mengajukan 3 langkah dalam pembuatan keputusan. Pertama, seorang manajer harus mendefinisikan masalah dan mencari berbagai alternatif yang dapat diambil untuk menyelesaikannya. Kedua, manajer harus mengevaluasi setiap alternatif yang ada dan memilih sebuah alternatif yang dianggap paling baik. Dan yang terakhir, manajer harus mengimplementasikan alternatif yang telah ia pilih serta mengawasi dan mengevaluasinya agar tetap berada di jalur yang benar. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, itulah presentasi dan penjelasan materi dari kelompok 3. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.